Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rizky. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep peluang. Adapun outline yang akan kita bahas meliputi ruang contoh dan ruang kejadian, peluang suatu kejadian, dan peluang bersyarat, di mana masing-masing topik akan dibahas pada satu sesi, sehingga kita akan memiliki 3 sesi untuk pembahasan mengenai konsep peluang ini. Pada sesi yang pertama, kita akan membahas mengenai ruang contoh dan ruang kejadian. Saat ini kita hidup di dunia di mana hal-hal yang tidak pasti lebih dominan dibandingkan hal-hal yang bersifat pasti. Nah, hasil dari suatu percobaan yang bersifat tidak pasti dikatakan sebagai suatu fenomena acak. Fenomena acak ini sering mengikuti pola tertentu. Keteraturan pola ini dalam jangka panjang dapat didekati secara matematika. Studi matematik yang mempelajari mengenai keacakan disebut sebagai teori peluang. Nah, peluang itu sendiri merupakan suatu bentuk matematika dari sifat acak tersebut. Di sini contohnya ada peristiwa orang-orang sedang menunggu bis. Nah, lamanya orang menunggu bis ini itu kemungkinan besar tidak sama. Jika diamati dalam jangka waktu yang lama, misalkan 1 minggu, dimungkinkan akan terbentuk pola. Misalnya, orang A biasanya memiliki waktu tunggu sekitar 5 menit sebelum bis datang, karena mungkin dia baru selesai bekerja di jam tersebut. Sedangkan si B memiliki waktu tunggu bis sekitar 10 menit, karena jarak kantor dekat dengan halte, dan lain-lain. Nah, kejadian ini merupakan fenomena acak yang memiliki pola. Nah, kita mengenal konsep deterministik dan konsep probabilistik. Deterministik merupakan kejadian di mana hasil dari percobaan menghasilkan output yang sama. Sedangkan probabilistik merupakan hasil dari percobaan bisa sembarang kemungkinan atau tidak sama. Kita ingat kembali, salah satu kriteria contoh yang baik merupakan contoh yang diambil dari populasi dengan menggunakan konsep peluang. Di sini digambarkan dengan populasi arah panah contoh menggunakan probability. Sedangkan untuk melakukan pendugaan pada populasi dengan menggunakan contoh, kita menggunakan statistika agar hasil yang diperoleh baik. Dari hal ini, ada 2 penalaran, yaitu penalaran probabilistik dan penalaran statistikal. Misalnya, di sini diketahui proporsi mobil yang dibuat di Indonesia, maka kita dapat mengetahui peluang mobil Toyota Avanza terlihat di suatu jalan. Nah, penalaran ini merupakan penalaran probabilistik karena kita tahu populasi dan memprediksi contoh. Sedangkan, jika kita tidak mengetahui proporsi mobil yang dibuat di Indonesia, tetapi kita menduganya, nah, kita melakukannya dengan cara melakukan observasi terhadap contoh acak mobil di suatu jalan, kemudian kita duga proporsi populasinya. Nah, penalaran seperti ini disebut sebagai penalaran statistikal. Ruang contoh. Ruang contoh adalah suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Misalnya, di sini ruang contoh untuk pelemparan satu buah dadu. Di sini, satu buah dadu memiliki 6 mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga, semua kemungkinan nilai yang muncul atau ruang contohnya digambarkan sebagai berikut. Contoh yang lainnya, misalnya ruang contoh pelemparan 2
koin uang. Nah, di sini misalnya kita miliki 2 koin uang, maka kemungkinan yang akan muncul adalah ini koin Soekarno, ini gambarnya Pak Soekarno dua-duanya, kemudian Garuda Soekarno, Soekarno Garuda, dan Garuda Garuda. Sehingga ruang contohnya adalah sebagai berikut. Contoh yang lainnya, kita memiliki pertanyaan pilihan ganda. Misalnya, suatu ketika instruktur statistika Anda memberikan 3 soal pilihan ganda, di mana masing-masing terdiri dari 5 pilihan jawaban. Jawaban seseorang mahasiswa pada akhirnya terdiri dari yaitu benar dan salah. Jadi mahasiswanya menjawab benar atau salah. Jika mahasiswa tersebut menjawab 2 pertanyaan pertama benar dan pada pertanyaan ketiga salah, maka hasil dari tes itu untuk mahasiswa tersebut adalah BBS, artinya benar, benar, salah. Pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua benar, dan pertanyaan ketiganya salah. Nah, secara lengkap digambarkan seperti ini kemungkinannya. Ini pertanyaan pertama, dia menjawab kemungkinannya benar dan salah. Di pertanyaan kedua juga bisa benar, bisa juga salah. Demikian juga untuk pertanyaan ketiga. Sehingga ruang contohnya adalah yang berwarna hijau ini. Benar semua, benarnya 2, salahnya 1, atau di sini benarnya 1, salahnya 2, dan atau salah semua. Sekarang kita akan membahas mengenai ruang kejadian. Ruang kejadian adalah anak gugus dari ruang contoh yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya di sini percobaan pelemparan 2 dadu sisi 6 setimbang. Yang kita lihat adalah kejadian munculnya sisi ganjil pada dadu 1. Catatannya di sini dadu 1 merupakan dadu berwarna hitam, sedangkan dadu 2 merupakan dadu berwarna merah. Nah, kejadiannya seperti ini. Di sini yang warna hitam yang keluar itu adalah ganjil semua, 1, 3, dan 5. Sedangkan yang dadu berwarna merah kemungkinannya adalah semua mata dadunya keluar. Sehingga ruang kejadiannya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menghitung banyaknya ruang contoh dan ruang kejadian? Nah, kita ingat kembali mengenai materi faktorial, penggandaan, permutasi, dan kombinasi. Faktorial. Jika n adalah bilangan bulat positif, maka n faktorial merupakan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai dengan 3 kali 2 kali 1. N faktorial sama dengan n dikalikan n-1 faktorial. Khusus untuk 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, contohnya di sini 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga hasilnya sama dengan 24. 5 faktorial juga sama di sini. 5 faktorial sama dengan 5 dikalikan 4 faktorial, sehingga sama dengan 5 dikali 24, hasilnya adalah 120, dan seterusnya. Penggandaan. Penggandaan dapat digunakan jika setiap kemungkinan dibentuk dari komponen-komponen yang saling bebas. Di sini dirumuskan dengan seperti ini. Penggandaan sama dengan ini ya, n1 kali n2 kali bla 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 sampai dengan dikali n ke n. Nah, contohnya di sini kita melemparkan 3 buah koin. Yang perlu diingat adalah koin di depan memiliki 2 buah kemungkinan ketika dilempar, yaitu Garuda atau Soekarno. Nah, sehingga di sini 2 dikalikan 2 dikalikan 2 atau sama dengan 2 pangkat 3, di mana hasilnya sama dengan 8. Kemudian untuk peristiwa pelemparan 2 buah dadu, maka banyaknya ruang contoh adalah 6 kali 6, sehingga sama dengan 36.
Nah, di sini contoh dari penggandaan yang lainnya adalah sebagai berikut. Misalnya, ada sebuah nomor yang terdiri dari 3 digit angka. Akan dibentuk dari 6 digit angka, yaitu 1, 2, 5, 6, 8, dan 9. Tiap digit angka hanya boleh digunakan satu kali. Yang pertama ditanyakan adalah berapa banyak nomor berbeda dapat dibuat. Kemudian yang B, berapa banyak di antara nomor-nomor tersebut yang merupakan bilangan ganjil. Kemudian yang ketiga, berapa banyak di antara nomor-nomor tersebut bernilai lebih dari 600. Kita punya 6 digit angka ya. 6 digit angka kita yaitu 1, 2, 5, 6, 8, dan 9. Nah, untuk yang A, berapa banyak nomor berbeda yang dapat dibuat? Nah, di sini untuk yang digit pertama, karena kita punya 6 angka, berarti kemungkinannya 6 yang menempati ini. Kemudian di sini sudah terpakai 1, berarti 5. Di sini sudah terpakai 2, berarti 4. Nah, sehingga banyaknya nomor yang mungkin dibuat itu adalah 120 nomor yang berbeda. Kemudian yang B. Yang B itu yang ditanyakan adalah banyak di antara nomor-nomor tersebut yang merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini bilangan ganjilnya 1, 5, 9, berarti di sini 3. 1 sudah terpakai di sini kan? Nah, di sini berarti kemungkinannya itu adalah 5. Kemudian di sini sudah terpakai 2, berarti 4. Nah, ini 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Kemudian yang C, berapa banyak di antara nomor-nomor tersebut yang bernilai lebih dari 600? Nah, berarti kemungkinannya di sini yang digit pertamanya adalah, sini ada 3 digit, yang digit pertama yang di sini itu kemungkinannya adalah 6, 8, 9. Berarti di sini kita isi 3. Ya. Setelah itu, karena di sini sudah terpakai 1 tadi, nah maka di sini 5, di sini 4. Di sini hasilnya 60. Yang nomor 2, misalkan Polresta Bogor akan buat plat nomor mobil yang masing-masing terdiri dari 5 digit. Jadi di sini ada 5 digit ya. Kita ini kan 1, 2. Nah, di sini ada 5 digit. Kemudian di sini 3 digit pertama itu adalah huruf kapital. Ini di sini nanti huruf kapital. Nah, kemudian 2 digit ini adalah angka. Nah, huruf kapitalnya ini tidak boleh sama dengan O dan I. Kemudian huruf pertamanya di sini itu harus konsonan. Sedangkan digit terakhir itu adalah angka genap. Angka genap. Nah, di sini kita punya huruf kapital itu selain O dan I, berarti di sini jumlahnya sama dengan 26 huruf dikurangi 2, berarti itu sama dengan 24. Sedangkan huruf vokalnya itu kan kita mengenal 5 huruf vokal. Sehingga di sini dikurangi 2 berarti tinggal 3. Nah, berarti di sini jumlah huruf konsonannya itu adalah 21. Sehingga di sini kemungkinannya itu adalah 21 yang terpilih. Nah, setelah itu di sini 24 karena huruf konsonan semua huruf kapital itu adalah 24 selain O dan I. Di sini juga 24. Kemudian di sini banyaknya digit angka, itu kan angka ada 10 ya. Dari 0 sampai 9 berarti ini ada 10 digit angka. Berarti di sini 10.
Nah, dari 0 sampai 9 itu yang genap adalah 5 angka. Berarti di sini 21 kali 24 kali 24 kali 10 kali 5 itu sama dengan 604, 800 plat. Gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Permutasi. Permutasi merupakan kejadian di mana susunan objek yang terpilih diperhatikan. Permutasi itu ada berbagai macam ya. Misalnya di sini ada permutasi tingkat n dari n unsur objek, itu dirumuskan sebagai n faktorial. Kemudian permutasi tingkat r dari n unsur objek itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian permutasi melingkar dari n benda yang berbeda dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini contoh soalnya. Misalkan ada 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang ingin duduk di 8 kursi secara berbaris. Ada berapa susunan yang mungkin dibuat? Lalu, jika laki-laki dan perempuan harus mengelompok, ada berapa susunan yang mungkin dibuat? Di sini susunannya adalah 8 faktorial, karena 8 orang ingin duduk di 8 kursi. Nah, ini sama dengan 40.320 cara. Kemudian ini yang pertama. Nah, kemudian lalu jika laki-laki dan perempuan harus mengelompok, ada berapa susunan yang mungkin bisa dibuat? Nah, harus mengelompok berarti ini kelompoknya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan, berarti 2 faktorial. Dikalikan dengan kemungkinan berpindah-pindahnya yang laki-laki 4 faktorial, berpindahnya yang perempuan 4 faktorial, sehingga 2 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial itu sama dengan 1152 cara. Nah, kemudian yang kedua, dari 5 orang yang tersedia, akan dipilih suatu panitia yang terdiri dari 3 orang dengan rincian seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Seorang panitia tidak boleh merangkap jabatan, maka yang ditanyakan adalah berapa banyaknya susunan panitia yang berbeda yang mungkin terbentuk. Nah, ini berarti merupakan permutasi tingkat R dari n unsur objek. Di sini berarti merupakan permutasi R dari n unsur objek. Rumusnya adalah P n R sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial. Nah, ini ada, karena tadi 5 dipilih 3. Berarti ini n, ini R-nya. Berarti kita bisa menghitung P53 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Nah, di sini hasilnya sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita coret, akan diperoleh hasilnya sama dengan 60. Nah, selanjutnya di sini misalkan ada 4 orang laki-laki dan 5 orang wanita yang akan duduk pada 9 kursi yang melingkar. Tentukan banyaknya cara duduk yang berbeda yang mungkin jika di sini tanpa batasan apa-apa. Berarti di sini karena dia melingkar, tadi rumus untuk permutasi yang melingkar itu adalah n minus 1 faktorial. Nah, n-nya itu adalah banyaknya orang yang mau duduk melingkar tadi, yaitu 9 dikurangi 1 faktorial. Sama dengan 40/320. Sama dengan yang atas ya, karena kan 8 faktorial. Kemudian yang ke B, itu wanita harus duduk mengelompok.
Nah, di sini berarti yang kita perhitungkan sebagai objeknya itu adalah wanita itu dihitung 1 gitu. Nah, di sini ada 4 orang laki-laki, kemudian ada 1 kelompok perempuan, berarti di sini 5 min 1 faktorial dikali kemungkinan si perempuan-perempuannya itu berpindah-pindah. Berarti di sini ada 5 faktorial karena perempuannya ada 5. Nah, di sini ada 2800. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi merupakan kejadian di mana susunan objek yang terpilih tidak diperhatikan. Nah, di sini ini kombinasi tingkat R dari N unsur objek itu dirumuskan seperti ini. CNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, misalkan di sini memilih sejumlah orang untuk menempati suatu jumlah kursi tempat duduk di mana susunan tempat duduk itu tidak menjadi perhatian. Nah, di sini misalkan terdapat 5 orang yang akan dipilih, 3 orang untuk masuk ke dalam tim cepat-tepat. Maka di sini karena tidak memperhatikan susunan tim cepat-tepatnya, maka kombinasi 3 dari 5. Nah, seperti ini. Contoh yang lainnya, misalnya di sini ada dalam suatu perguruan tinggi terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Jika akan dipilih suatu tim yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 perempuan untuk mewakili dalam munas, ada berapa susunan tim yang mungkin terbentuk? Nah, ini kita tadi ada 5 laki-laki mau dipilih 2, berarti kombinasi 5-2. Kemudian 4 perempuan dipilih 1, berarti kombinasi 4-1, sehingga hasilnya sama dengan 40. Sekian dulu untuk sesi 1. Terima kasih.